Halo Bapak Ibu sekalian, para VTubers Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Luis dari channel VTube Internasional. Salam VTuber. Oke Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih kepada para VTubers sekalian, para subscriber, yang mana Anda aktif bertanya dalam channel saya ini, sehingga kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mendapat masukan pemahaman lebih untuk bisnis VTube ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan tetap aktif untuk komen supaya kita sama-sama berkembang lebih baik di bisnis VTube ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam konten Q&A pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Hotel Grand Paragon Jakarta yang telah memberikan kesempatan kita untuk syuting di lokasi Hotel Paragon. Untuk detailnya, Bapak Ibu bisa kunjungin IG berikut. Oke, sebelum kita mulai, kita saksikan cuplikan video berikut. Oke, pertanyaan pertama datang dari Pak Ahmad 17 ya. Pak, kenapa dari pihak perusahaan VTube gak menjawab orang-orang yang sudah kelewatan menjalankan VTube? Alangkah baiknya jika mau menciduk atau menjawab langsung dari orang yang kebangetan menjatuhkan nama VTube, agar member-membernya lebih semangat dan para calon member baru lebih banyak dan yang mau bergabung, dan tentunya VTube akan lebih cepat berkembang. Oke, terima kasih Pak Ahmad 17 atas pertanyaannya. Ya, izinkan saya menjawab. Ya, jadi kita dari manajemen VTube selalu mendengar Pak masukan yang ada di lapangan, dari baik itu dari channel YouTube maupun dari blog-blog yang lain. Dari tim manajemen, mereka semua terupdate, selalu terupdate dari siapa. Mereka punya tim dan mereka juga mempunyai para PLC leader, yang mana kita selalu memberikan update kepada para manajemen ya. Tetapi sikap yang diambil oleh manajemen adalah bukan membiarkan, tetapi kita diminta bersabar. Apa itu bersabar? Kita lagi memproses atau memfokuskan kepada hal-hal yang lebih penting dan lebih besar, yaitu apa? Kita mau melaunching e-commerce atau VTube fase 2. Jadi kami semua, para manajemen dan juga tim leader, kita fokus untuk mempersiapkan yang namanya VTube fase 2. Untuk itu kita tidak sementara kita mengabaikan atau kita biarkan dulu para haters, mereka mau ngomong apapun, kita EGP istilahnya ya. Tapi nanti pada waktu kita sudah selesai, e-commerce sudah muncul, baru kita memberikan suatu statement supaya yakin untuk member-member juga dan yakin untuk semua orang. Demikian Pak Ahmad, terima kasih. KTP apakah akan bermasalah di kemudian hari? Misal untuk mencari VP, terima kasih, sukses. Sukses juga untuk Pak Asyad ya. Oke Pak Asyad, bila Anda punya data yang keliru atau mungkin nama KTP atau namanya kurang huruf atau salah nama atau nomor KTP-nya salah, saran saya adalah segera lakukan koreksi. Ajukan kepada leader Anda, minimal seorang silver, untuk diajukan kepada manajemen untuk diubah database-nya ya. Karena database kalau sekarang saya bilang apakah bermasalah, kita belum tahu Pak. Tapi khawatirnya suatu ketika data KTP Anda nggak sesuai, ternyata KTP orang lain, mungkin akan timbul masalah di situ ya. Jadi saran saya, kalau datanya Bapak tahu salah, koreksi secepat mungkin ya. Untuk koreksi ada formnya, silakan minta ke leader Anda dan lengkapi dengan foto KTP serta foto selfie dengan memegang KTP dan tulisan kertas putih bertulisan VTube dan tanggal pengajuan. Oke? Terima kasih. Saya lanjut, pertanyaan berikutnya datang dari Pak Mulyana 12. Salam VTuber. Salam VTuber Pak Mulyana. Mau tanya Pak, baru daftar dan sudah aktif. Oke, good. Buat nomor rekening tidak akan diisi dulu sebelum mencapai target. Apakah berpengaruh buat perjalanan saya di VTube sebelum mencairkan? Terima kasih. Oke Pak Mulyana, kita mau ngisi untuk database itu kapanpun boleh. Karena database pun yang sudah ada pun Bapak juga bisa merevisinya anytime Bapak
butuh untuk merevisi. Tidak ada waktu harus kapan ya. Tapi kalau saran saya dari awal lebih baik. Kenapa? Ya kalau kita sudah masukkan database ya lebih santai gitu. Tapi anytime Bapak bisa mengubah database itu. Jadi nggak ada masalah dengan bisnis Bapak. Oke? Thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu atau Bapak ini IC 555 menanyakan kalau potongannya pakai level-levelan ya ini si menjelaskan sistem LMM polisi Pak, apalagi pakai istilah leader, dijelasin malah blunder sendiri Pak Luis. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari IC 555 ya. Sebenarnya bukan blunder ya Bapak atau Ibu ya. Jadi dengan kita menjelaskan bahwasanya teman-teman kadang-kadang yang kenapa Ibu sebut memblunder karena mungkin teman-teman pemahaman atas 3 istilah yang berbeda yang hampir sama yaitu multi level atau MLM dan SLM atau single level marketing dan Ponzi itu adalah 3 hal yang berbeda. Memang orang-orang hampir mirip mendengarnya atau menganalogikan hampir sama padahal 3 itu punya konsep yang beda-beda. Saya jelaskan satu-satu Ibu. Ponzi itu adalah skema yang sifatnya orang bilang tipikal piramid atau segitiga di mana yang leader bagian bawah harus menyetor kepada upline atau atasannya. Bisnis itu bisa berjalan selama ada member baru yang join. Ya, rata-rata kalau kita bicara bisnis Ponzi pasti ada modal yang disetor atau ada produk yang harus dibeli. Tetapi Ponzi itu adalah money game. Kenapa? Once atau suatu ketika tidak ada member atau sadar atau mereka sudah berkurang member di bawah yang join, dampaknya apa? Pasti atasannya tidak mendapatkan bagian. Tidak mendapat bagian, perusahaan juga tidak mendapat bagian, maka akan tutup. Cepat atau lambat akan tutup. Dan kenapa? Karena sudah tidak bisa membayar, karena uang yang diputar adalah uang yang masuk dari para member. Jadi member baru pasti dirugikan. Jadi member yang membayar kepada perusahaan dan member yang membayar kepada upline-nya. Sehingga Ponzi itu sangat dilarang. Kenapa? Karena itu adalah money game. Seperti arisan berantai. Siapapun yang bawah pasti akan nyetor ke atas. Lama-lama yang bawah pasti jadi korban. Yang enak yang di atas. Itulah sistem Ponzi dan itu tidak saya sarankan untuk diikuti. Setiap yang skema Ponzi lebih baik hindarin karena pasti yang lama terakhir ikut akan menjadi korban. Oke. Kemudian yang kedua, multi level atau MLM, multi level marketing. Multi level marketing orang sering kadang menyamakan dengan Ponzi. Padahal multi level marketing yang bagus itu pun berjalan dengan sah dan pemerintah memberikan akses, memberikan kewenangan multi level boleh berjalan. Yang tidak boleh adalah skema Ponzi. Ya, Bapak Ibu harus bedain. Ponzi yang dilarang oleh pemerintah, tapi multi level tidak dilarang oleh pemerintah. Contoh, saya sebutkan salah satu multi level yang sudah cukup lama, M bla bla bla. Nah, itu sudah hampir 35 tahun, 40 tahun Indonesia Bapak Ibu. Karena sistem dia bagus, sampai sekarang pun masih bertahan. Jadi multi level itu bukan hal yang diharamkan oleh pemerintah. Boleh berizin asal sistemnya benar. Cuman sayangnya tidak semua multi level mempunyai sistem yang bagus, sehingga ada multi level yang hanya 5 tahun berjalan sudah gulung tikar karena sistemnya kurang bagus. Cuman multi level juga punya suatu kelemahan, tetap adalah membernya harus membeli produk atau store modal ya, tapi ada produk yang dijalankan secara multi level. Artinya multi level itu member bawah join, maka atasnya dapat bagian, atasnya lagi dapat bagian dan sebagainya. Tapi dari mana? Apakah uang berputar? Beda dengan Ponzi. Ponzi itu kadang tidak kerja tapi uangnya bisa dapat dari mana? Ya karena uang member yang ditarik. Tapi kalau yang namanya multi level, para member wajib bekerja, entah jualan, entah mengajak member lain. Ya, dia tetap ada perjalanan atau pekerjaan yang harus dilakukan. Dan biasanya kalau yang namanya multi level pasti overprices ya. Perhatikan produk yang dijual itu karena kita nggak tahu gelap harganya berapa. Harganya mahal. Untuk apa mahal? Untuk membayar gaji para upline-nya. Ya, itulah namanya disebut multi level marketing. Berlevel-level dapat persentase dari member yang join. Mungkin yang pertama dapat 10%, berikutnya lagi 5, 3, 2, 1 dan seterusnya. Maka kenapa disebut multi level? Clear ya Bapak Ibu sekalian? Nah, yang ketiga, ada lagi namanya single level marketing, hanya satu level. Dan inilah yang dianut oleh
Fitup. Fitup hanya menggunakan skema single level marketing, just one level atau matahari. Artinya hanya satu level aja yang bisa didapatkan. Jadi kalau Bapak Ibu merekrut member, ya dari member itu aja dapat. Tetapi apa yang diberikan bukan dapat memotong dari haknya member. Itu yang membedakan. Kenapa kita bukan ponzi, bukan multi level? Karena kita tidak menarik sampai beberapa level, hanya satu level dan tidak ada modal. Ingat, kita tidak jual produk ke Bapak Ibu sekalian. Fitup tidak ada produk yang dijual. Kita justru memberi kepada member, mereka bergabung, mereka dapat penghasilan. Dari mana? Dari iklan profit sharing. Ya, itu yang membedakan kenapa kita nggak buka skema ponzi dan juga multi level. Ya, dengan ini saya menjelaskan supaya pemahaman teman-teman sekalian tidak blunder. Mana yang multi level, mana yang ponzi, dan mana yang single level marketing. Ya, jadi Fitup saya ulangi sekali lagi, bukan multi level, bukan skema ponzi, tapi dia adalah single level marketing dan tanpa modal. Ya, tanpa modal, tapi apply-nya tetap bisa dapat. Kenapa? Karena dia orang yang mereferensikan. Makanya kenapa di kita sekarang istilah apply udah dihapus, lebih banyak kita bilang sponsor. Orang yang mensponsori atau leader yang mensponsorin member, dia diberikan reward oleh company karena dia membantu perusahaan untuk mengembangkan jaringan kepada pihak lain. Karena kita perusahaan big data, maka kebutuhan kita adalah sebanyak mungkin member, semakin besar perusahaan kita. Maka dari itu setiap leader yang mengajak member, maka diberikan suatu reward. Rewardnya ada reward namanya referral, dan ada lagi reward kedua namanya team group, team reward, atau mereka sudah mencari member sampai minimal 20 orang. Oke. Untuk detailnya kita bisa lihat di marketing plan kita. Menurut saya cukup, tidak membuat blunder. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya datang dari Rosso Channel, menanyakan, salam VTuber Pak Luis. Salam VTuber. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin sedikit bertanya Pak, untuk perusahaan VTube sendiri dapat keuntungan dari mana ya Pak? Apa dari pengiklan atau bagaimana? Matur suwun. Salam VTubers. Oke. Untuk Rosso Channel ya. Jadi perusahaan VTube dari mana sih dapat keuntungan ya? Dari awal kita di display sudah dijelaskan juga bahwasanya perusahaan VTube itu adalah profit sharing. Setiap iklan yang masuk, kita tahu para pengiklan membayar kepada kita, kepada perusahaan ya, maksud saya membayar kepada perusahaan. Dan ada seperti YouTube. YouTube juga sama. Perusahaan yang masukkan iklan membayar kepada YouTube dan YouTube membagi kepada para konten kreator. Tapi kalau di VTube bedanya adalah sama, perusahaan pengiklan masuk kepada perusahaan, tapi perusahaan VTube membagi kepada si viewer atau kita semua member yang menonton iklan, yang mengeklik iklannya, maka mendapatkan profit sharing. Kalau di profit sharing berarti ada sharing, berarti ada A dan B. Nah, perusahaan juga ada sebagian yang masuk ke perusahaan. Itulah penghasilan perusahaan dari iklan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ada lagi penghasilan dari perusahaan dari mana? Dengan semakin besarnya big data kita, ya semakin besar big data kita sekarang udah 11.000, hampir 12.000. Maka bargaining power untuk perusahaan mengajak member-member lain untuk e-commerce dan sebagainya, perusahaan lain semakin terbuka peluang besar, dan situlah saat e-commerce terjadi, dia pasti ada persentase yang dikutip oleh perusahaan. Ya, ada penjualan seperti contoh, kita bilang salah satu yang terkenal di Indonesia toko de bla 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 bla. Nah, itu juga sama. Dia pasti ada berapa persen yang dikutip setiap transaksi. Nanti perusahaan pun akan dapat dari situ. Itulah penghasilan perusahaan yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, perusahaan juga sudah menerapkan dari mulai sejak 1 bulan yang lalu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dulu semua level Bapak Ibu punya bintang 1 sampai bintang 6 bebas, siapapun bisa. Tapi sejak 1 bulan yang lalu, perusahaan sudah memberikan peraturan berbeda. Apa itu? Masih ingat? Kita membatasin member kita menjadi 2. Ada basic member VTube dan ada juga yang premium atau business account. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai member yang mau gratis selamanya bisa, tidak ada masalah. Tapi Bapak Ibu punya keterbatasan, hanya bisa membeli paket sampai dengan bintang 4, maksimal bintang 4, tidak bisa lebih. Hal ini karena Bapak Ibu adalah hanya basic member atau member biasa, regular member. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli paket bintang 5 atau bintang 6 yang mana lebih banyak secara pendapatannya, maka Bapak Ibu diminta sekarang untuk mengaktifkan
account menjadi bisnis. Ya, memang sekarang masih bergratis untuk tahun ini, tapi tahun depan mereka yang sudah level bintang 5 atau bintang 6 yang sudah menjadi akun bisnis, tahun depan akan berbayar. Itu juga salah satu bentuk penghasilan perusahaan. Untuk member-member tertentu yang ingin meningkatkan pendapatannya, maka perusahaan pun akan mendapatkan bagian dari pendapatan itu sebagai akun bisnisnya. Oke, itu adalah salah 3 ya, berarti 3 hal yang menjadikan perusahaan mendapatkan penghasilan. Terima kasih. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan penutup atau terakhir, datang dari Supertan. Mohon maaf atas kelancangan saya ingin bertanya. Saya berdoa semoga VTube berjalan lancar karena saya termasuk member VTube. Amin. Ketika aplikasi bermasalah ke depan atau ditutup, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah informasi yang Bapak sampaikan bisa mempertanggungjawabkan VTuber yang mengais informasi di sini? Kita menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadi. Tolong yakinkan kami, Pak. Apalagi saya melihat iklan di aplikasi VTube sekarang ini saja. Peninggi badan, bisnis IG, cerita sopir, bahkan fotonya pun terkadang buram. Mohon dijawab ya, Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaan datang dari Supertan ya. Jadi kalau Anda bertanya untuk garansi atau jaminan daripada apakah VTube pasti long life ya, saya dan semua leader serta semua member mendoakan VTube adalah long live ya. Kenapa? Kita juga berharap ingin jangka panjang. Salah satu bukti komitmen perusahaan dia adalah untuk jangka panjang adalah adanya suatu menu fasilitas di VTube adalah ahli waris. Kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi Bapak Ibu ada yang namanya ahli waris. Tujuannya apa? Kita bisa mewariskan. Kalau ada mewariskan nggak mungkin perusahaan hanya bertahan cuma 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, 2 bulan, setahun. Pasti jangka panjang ya. Itu adalah bukti komitmen perusahaan. Nah, selain itu kalau dibilang garansi, kita semua berharap perusahaan ini akan jangka panjang. Tetapi kalau Bapak tetap menanyakan garansi yang bagaimana, saya tanya kembali kepada Bapak. Kita juga di negara Indonesia banyak katakanlah lembaga-lembaga pemerintahan ya. Salah satunya adalah suatu bank yang mungkin pernah heboh beberapa bulan yang lalu. Dan juga ada salah satu asuransi yang hampir semua pegawai negeri harus wajib ikut asuransi itu. Ya, asuransi jiwa ya, saya nggak usah sebutkan namanya. Kalau Bapak Ibu lihat itu semua sudah dikontrol langsung oleh OJK dan juga dari Bank Indonesia. Mereka mengontrol dengan ketat karena itu termasuk lembaga salah satu badan usaha pemerintah. Tapi pertanyaan saya, siapa yang berani menjamin bahwa satu lembaga keuangan tadi, yang satu adalah asuransi, tidak bermasalah? Tidak ada, Bapak. Semua bisnis itu ada risiko. Kalau kita nggak mau risiko, nggak ada, Bapak. Kita tidur aja punya risiko kok, Bapak. Apa risikonya? Tidur nggak bangun. Ya, kita jalan apa ada risiko? Kita takut naik motor jatuh, jalan pun bisa kesandung, bisa ketabrak kendaraan lain. Apapun dalam hidup itu ada risiko, Bapak. Ya, orang bilang kalau nggak mau risiko tidak hidup. Ya, saya nggak ngomong begitu, tetapi itulah dalam hidup itu pasti ada tantangan, risikonya di situ ada, tapi juga ada hasil yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau dijamin, siapapun tidak ada yang bisa menjamin sesuatu itu pasti langgeng. Yang bisa menjamin cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada manusia yang bisa menjamin sesuatunya. Ya, tetapi kalau kita yakin dan kita positif, kita bisa melihatnya bahwa kita bisa mengandalkan VTube sebagai kendaraan masa depan kita. Oke, dari saya demikian, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, VTube Internasional sudah merilis produk-produk merchandise baru seperti tote bag, kemudian hoodie dan juga topi. Silakan kunjungin di halaman Tokopedia kita. Channelnya ada di bawah ini. Oke, sekian pertanyaan yang ada dalam minggu ini. Saya juga menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Hotel Paragon Jakarta yang sudah menyediakan tempatnya untuk kita syuting pada hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa subscribe, like, serta komen. Apapun yang Bapak Ibu ada masukan, silahkan komen di channel saya. Dan jangan lupa share apabila konten saya bermanfaat bagi Bapak Ibu atau kepada para member Anda. Terima kasih, salam VTuber.